Yo Semagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Menarik untuk membicarakan lagi bagaimana robot kuno yang berhasil untuk menghantam Warkuri sebelum dia berhasil untuk menyeruduk kapal dari para raksasa di Aegean. Mari kita tarik garis ke belakang lagi, di mana kita mengetahui robot kuno dulunya pernah menyerang Mariojoa 200 tahun yang lalu tanpa ada yang tahu pasti dan apa maksud dan tujuan dari robot kuno ini bergerak ke sana. Nah, ada beberapa petunjuk yang menguatkan apa sebenarnya tujuan yang diinginkan oleh robot kuno mengamuk di markas dari pemerintahan dunia tersebut. Ini tentu ada hubungannya dengan manusia ikan dan juga Joy Boy. Nah, jadi selengkapnya kita akan bahas dalam video kita kali ini ya. Namun seperti biasa, tinggalkan jempol kalian dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Pada One Piece chapter 1119, nama robot kuno itu akhirnya terungkap. Raksasa besi itu telah terungkap diciptakan selama abad kekosongan dan masih hidup sejak saat itu. 200 tahun yang lalu ketika manusia ikan melakukan gerakan besar-besaran dalam hal kesetaraan dengan manusia, raksasa besi kembali aktif kembali. Di Pulau Aegean, raksasa besi telah memainkan peran besar dan akan terus melakukan hal yang intens dan kemungkinan juga di final Saga nanti. Seperti yang dijelaskan oleh Vegapunk di awal arc, 200 tahun yang lalu, raksasa besi entah bagaimana masih bisa aktif. Dia melewati Redland dengan sendirinya dan menyerang tanah suci Mariojoa. 5 tetua juga mendukung hal ini dengan mengatakan bahwa terjadi kerusuhan di tanah suci dan mereka dengan jelas mengenali raksasa itu sejak saat itu. Tapi anehnya, raksasa besi tidak dapat dikenali dari abad kekosongan. Jika itu aktif pada saat ini, para tetua pasti akan mengatakan demikian kan? Sebaliknya, mereka mengatakan bahwa mereka mengenalnya sejak 200 tahun yang lalu. Ini berarti raksasa besi mungkin terlalu masih muda untuk benar-benar bertarung di masa abad kekosongan. Sekarang pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh robot kuno di Mariojoa 200 tahun yang lalu? Mengapa dia meminta maaf kepada Joy Boy? Dalam chapter 1067, Vegapunk berbicara tentang sejarah robot kuno ini mengatakan bahwa dia menyerang Mariojoa 200 tahun yang lalu untuk alasan yang belum diketahui dan tujuan yang belum pasti. Namun di sana energinya habis sebelum menimbulkan masalah. Ini adalah pemikiran pertama yang membingungkan kita semua. Tapi ada beberapa foreshadow tentunya yang sudah jelas Oda Sensei letakkan sebelumnya. Dia membuat Nico Robin berbicara dan berkata bahwa 200 tahun yang lalu, saat itulah gerakan hak-hak manusia ikan mulai berkembang. Itu berarti dia ingin memberitahu kita bahwa robot itu ada di sana karena masalah ini. Vegapunk berkata, tidak ada yang tahu dari mana dia berasal ataupun apa yang coba dia lakukan. Nah, ini artinya dia disembunyikan dari mata pemerintahan dunia selama berabad-abad dan kemudian terungkap 200 tahun kemudian karena peristiwa ini. Jadi apa yang menghubungkannya sekarang kepada para manusia ikan? Nah, untuk mengetahui hal ini kita akan kembali melihat hubungan menarik antara Kuma dan juga robot raksasa. Mengetahui bahwa setiap foreshadow mengeluarkan 2 karakter berarti Oda Sensei ingin memberikan kita isyarat bahwa mereka memiliki kesamaan dalam perilaku ataupun kejadian seperti Im-sama dan juga Stelly yang menjelaskan bagaimana Stelly yang benar-benar ingin duduk di singgasana dan juga ingin menjadi raja dunia. Ini sama persis seperti apa yang menjadi keinginan dari Im-sama. Dalam chapter 1067, Franky berkata, apakah dia melewati Redland? Kemungkinan besar itulah jawaban dari Saka. Kemudian di chapter 1072 kita melihat Kuma memanjat Redland untuk mencapai Mariojoa. Yep, foreshadow ini berarti kesamaan tindakan mereka. Ini artinya robot datang terbang lalu memanjat Redland seperti yang dilakukan oleh Kuma. Karena Kuma kehilangan dirinya dan kesadarannya, Akainu menyamakannya dengan spesifikasi robot. Ini berarti bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Kuma pasti akan terkait dengan robot kuno tersebut. Nah, di sini fokusnya pada chapter 1092 ketika Kuma sampai di Mariojoa. Cover chapternya tertulis Jinbei berenang dengan bantuan Remora besar-besaran. Nah, dan judulnya adalah Tiran Kuma mengamuk di Tanah Suci. Yep, di sini Kuma mewakili robot kuno, sedangkan Sampul terhubung tentu dengan Fishman. Jadi robot kuno itu pasti ada hubungannya dengan kejadian ini. Mitologi Tiongkok mengatakan bahwa Remora dapat memprediksi badai dan juga bahaya yang akan terjadi. Jadi bagaimana jika Jinbei mewakili manusia ikan, Remora mewakili prediksi bahaya yang akan terjadi, dan Kuma yang datang ke Mariojoa mewakili robot kuno?
Karena robot tersebut menyerang meraih Joa, itu berarti dia merasakan bahaya di sekitar manusia ikan. Apakah artinya robot tersebut ditugaskan untuk melindungi manusia ikan selama 800 tahun hingga ramalan yang dibicarakan oleh Joy Boy akan terpenuhi? Namun sayangnya dia gagal dalam misinya ini 200 tahun yang lalu. Dan apakah untuk inilah alasan dia meminta maaf kepada Joy Boy? Jika foreshadow yang digunakan antara Kuma dan juga robot kuno, berarti robot kuno ini sedang menjaga dan mengamankan Poseidon seperti Kuma yang sebelum time skip juga menjaga dan mengamankan kapal Thousand Sunny, karena mereka berdua tanda petik diprogram untuk itu. Tidak hanya robot kuno yang terhubung dengan manusia ikan, bahkan Joy Boy sendiri juga terhubung dengan mereka. Dalam chapter 628, Robin menemukan poneglyph miliknya meminta maaf kepada Putri Duyung 800 tahun yang lalu karena dia melanggar janjinya. Permintaan maaf ini juga mengingatkan kita pada permintaan maaf dari robot kuno. Ada hubungan antara Joy Boy dan juga permintaan maaf robot tersebut. Namun, salah satu dari mereka meminta maaf karena dia tidak menepati janjinya kepada manusia ikan. Ini sama seperti kasus dari Zuniza adalah pelindung Pluton. Robot raksasa mungkin adalah pelindung dari Poseidon. Dan sama seperti Momo yang tanda petik mengendalikan Zuniza, Joy Boy juga adalah pengendali dari robot kuno ini. Jadi, Joy Boy adalah orang yang menugaskan robot kuno ini dalam misinya untuk mengamankan dan menjaga baik-baik senjata kuno Poseidon. Setelah melalui semua petunjuk, apa yang terjadi 200 tahun yang lalu dan mengapa robot kuno ini malah diperlihatkan pada pemerintah? Nah, jelas bahwa pemerintahan dunia sedang mencari senjata-senjata kuno untuk dieksploitasi untuk hal-hal negatif. Oleh karena itu, Pluton dilindungi oleh Zuniza yang merupakan satu-satunya yang dapat menghancurkan tembok besar dan kokoh tempat batu poneglyph dibuat. Lokasi Uranus tidak diketahui, tapi besar kemungkinan tentu saja itu adalah kepemilikan dari pemerintahan dunia. Ini mengacu pada Mother Flame yang dikatakan sebagian besar dari api benda tersebut dicuri oleh pemerintahan dunia yang dijadikan bahan bakar senjata kuno. Nah, sedangkan untuk senjata Poseidon yang lahir setiap 100 tahun sekali tidak memiliki pelindung khusus. Joy Boy mengetahui bahwa jika dia tidak ada, musuh akan memanfaatkan keadaan dan merebut senjata yang tidak terlindungi tersebut, terutama di luar laut ya. Maka dari itulah dia menugaskan robot kuno tersebut untuk melindungi Poseidon. Kita bisa melihat bagaimana Ratu Otohime berusaha untuk membangun hubungan rekonsiliasi antara manusia dan juga manusia ikan. Dia mendorong mereka untuk melupakan masa lalu yang menyakitkan dan bersikap terbuka, membangun masa depan tentang cinta dan juga harmoni, dan mencoba membuat mereka kembali dengan bersuara ke pertemuan Reverie. Jika mereka diisolasi dari pemerintahan dunia dan juga manusia, jadi apa yang mereka lakukan di Merijoa 200 tahun yang lalu? Ini artinya mereka sudah lama menghadiri Reverie, bukan? Dan kemudian berhenti bertahun-tahun sampai Otohime memulihkan hubungan mereka. Mungkin ada wanita seperti Otohime sejak 200 tahun yang lalu yang menghubungkan pemerintah dengan manusia ikan, dan kemudian mereka menghadiri Reverie pertama mereka, tetapi sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Robotnya pun bergerak. Poseidon tentu adalah senjata kuno yang penting bagi pemerintahan dunia, terutama Im-sama. Shirahoshi termasuk di antara 3 gambar penting dan dipotong dengan pedang karena kebencian terhadapnya. Namun kali ini Joy Boy terlahir ke dunia kembali dan akan bersama-sama dengan robot kuno ini akan menuntaskan misinya untuk menjaga Poseidon dari ancaman bahaya para musuhnya dan bersiap melawan mereka di akhir perang nanti untuk menyelamatkan dunia. Yang pasti sekarang, Emmet di waktu saat ini akan melawan Gorosei di Aegid dan perannya bisa mengarah kedua arah. Hal pertama yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri dari pulau atau bertahan hidup dan kemudian bertemu dengan Joy Boy. Pilihan keduanya adalah mengorbankan dirinya sendiri agar Joy Boy dan teman-temannya bisa melarikan diri dari pulau Aegid. Kedua opsi ini tentu valid ya dan akan menarik untuk melihat apa yang diambil oleh Oda Sensei untuk robot kuno ini. Jadi akan sangat menyenangkan melihat Emmet bertemu dengan Luffy kembali dan berbincang dengannya. Kita hanya bisa berharap agar raksasa besi ini bisa bertahan selepas Egghead selesai. Jadi terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada informasi yang miss maupun analisis yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.